Pendiri survival di alam liar dari Australia, dia sudah datang. Memukul batu dengan sembarangan untuk membuat pisaunya. Berputar dengan mudah di sekitar kayu. Mengupas kulit pohon dan membuat tongkat api. Si kecil mulai mengumpulkan serat palem. Lalu mengasah batu menjadi kapak batu. Setelah sedikit memperlakukan pohon kecil, mendapatkan perlengkapan. Tongkat kayu. Dapat digunakan untuk membersihkan area. Karena banyak semak belukar kecil. Si kecil berencana membangun pondok sederhana. Kayu tentu menjadi yang utama. Pertama-tama, merencanakan batas rumah. Kemudian memasukkan tongkat kayu yang lembut ke dalam tanah. Setelah mengumpulkan bagian atas, diikat dengan rotan. Di bagian samping diikat dengan kayu kecil. Untuk atap dan dinding, si kecil memilih rumput alang-alang. Ini sangat tahan air. Dan cara pembuatannya juga sangat sederhana. Pisahkan daun seperti ini menjadi dua. Kemudian ikat secara mendatar ke dalam bingkai dan tambahkan secara bertahap. Si kecil mengeluarkan bahan-bahan yang sudah disiapkan sebelumnya. Gores sedikit di bagian atas tongkat kecil. Lalu tanpa ragu langsung mulai mempercepat. Si bungsu tidak punya maksud lain. Dia hanya ingin mengatakan menyalakan api dari kayu sulit, dan menyalakan api juga tidak bermaksud lain. Hanya untuk mengusir nyamuk. Siapa yang menyuruh tidak boleh memakai pakaian saat mengatur waktunya? Adikku membuat jubah untuk membuat atap. Dengan cara menggantungnya, aturlah di bagian atas dan pondasi rumah kecil akan selesai. Di dalam rumah, pasanglah bingkai kayu. Kemudian pasanglah tempat tidur kecil dengan kayu. Kumpulkan sedikit serat kelapa untuk alas tempat tidur agar lebih nyaman. Si kecil berencana tidur sebentar untuk mengisi energi. Lagi pula, ada urusan lain yang harus diurus. Si kecil yang bangkit dari tempatnya datang ke tepi sungai untuk mengumpulkan tanah liat. Tidak salah, harus membuat beberapa peralatan hidup. Semakin banyak, tingkat keberhasilan akan lebih tinggi. Mulailah dengan menguapkan air mangkuk kecil dengan api kecil. Setelah itu, Anda bisa mulai melakukan pembakaran. Anda dapat melihat bahwa mangkuk kecil telah berubah menjadi merah. Ini adalah syarat untuk menjadi keramik. Pembakaran selesai pada hari kedua. Apakah retak atau tidak dapat diketahui dengan menuangkan air ke dalam mangkuk? Sepertinya sangat berhasil. Si kecil membuat panci besar dengan cara yang sama. Tutup panci juga harus disiapkan. Seperti biasa, pertama-tama keringkan. Kemudian lanjutkan dengan pembakaran. Si kecil mengontrol waktu pembakaran dengan sangat presisi. Saat panci dingin, tutup dengan abu kayu membantu proses kembali. Tidak diragukan lagi, kali ini berhasil lagi. Apakah kamu setuju kalau si kecil sangat hebat? Sekarang hanya perlu tungku tanah. Mempersiapkan. Saat membuat api, kayu dapat diletakkan di pintu masuk. Ini membuat api masuk ke dalam tungku